Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di Bening Kolbi. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan mengulas dialog Rasulullah SAW dengan para sahabat tentang Dajjal. Dajjal saat kemunculannya membawa air dan api. Yang terlihat air oleh manusia adalah api yang membakar. Sedangkan yang terlihat api oleh mereka adalah air tawar yang sangat dingin. Sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tak satu pun nabi kecuali telah memperingatkan umatnya dari sang pendusta yang buta sebelah mata. Matanya buta sebelah, sedangkan Allah tidak. Di antara kedua matanya tertulis huruf kaf, fa, dan ro." Begitulah Rasulullah SAW mengawali perbincangannya dengan para sahabat tentang sosok Dajjal. Kala itu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, biasanya engkau bercerita banyak tentangnya. Kali ini persingkatlah agar kami mengira bahwa dia sudah dekat dengan kami, agar dia sebentar lagi menampakkan diri kepada kami dari arah kebun kurma sana. Tak ada yang paling aku takuti dari kalian selain Dajjal. Jika dia muncul di tengah kalian, akulah yang akan menjadi pembela kalian. Namun, jika dia muncul dan aku tidak berada di tengah kalian, maka masing-masing kalian harus membela diri. Setiap kalian harus bertanggung jawab atas dirinya. Dan Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim." Papa Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, mohon gambarkan kepada kami seperti apa Dajjal itu." Dia adalah sosok anak muda yang berambut tebal. Mata kanannya melotot bak biji anggur yang mau keluar. Cahaya mata kanannya hilang, sedangkan mata kirinya buta. Dia mengaku sebagai Tuhan. Di keningnya tertulis kata kafir. Tulisan itu terlihat jelas oleh orang yang beriman, tuturnya. "Dari mana dia muncul ya Rasul?" "Dia muncul di antara Sam dan Irak. Kemanapun dia pergi selalu berbuat kerusakan di muka bumi." "Di manakah dia tinggal? Dan berapa lama dia tinggal di muka bumi?" 40 hari. Namun, sehari bagaikan setahun. Sehari bagaikan sebulan. Sehari bagaikan seminggu. Hari-harinya begitu seperti hari-hari kalian. Wahai Rasul, pada hari yang lama, sepertinya setahun itu, cukupkah kami sholat sehari? Sedangkan bagi setiap muslim, sholat laksana air kehidupan. Dia tak bisa hidup tanpanya. Tidak, ukurlah hari itu sebagaimana biasanya. Aturlah waktu pada hari itu meskipun rasanya seperti setahun. Lantas, siapa saja yang menjadi pengikutnya ya Rasul?" "Pengikutnya 70 orang Yahudi Asfahan dengan pakaian yang dihiasi warna hijau." "Seperti apa kecepatannya di muka bumi ini ya Rasul?" "Seperti hujan yang ditiup angin kencang, sehingga dia bisa sampai ke setiap pelosok bumi." "Apakah dia akan masuk ke setiap negeri dan melakukan kerusakan di dalamnya?" "Seluruh negeri akan dilaluinya, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya akan dihalangi dan dijaga para malaikat yang baris berlapis-lapis. Begitu sampai Madinah, Dajjal akan singgah di tanah kosong nan tandus yang tak jauh darinya. Madinah pun berguncang sebanyak 3 kali, dan Allah akan mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik. Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan apabila Dajjal muncul dan kami masih hidup? Larilah kalian ke gunung dan jangan berada di jalannya. Sungguh, tidak ada perkara yang lebih besar sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat kecuali perkara Dajjal. Siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacalah pembukaan surat Al-Kahfi. Lalu apa yang dilakukan?
dia akan mendatangi suatu kaum, kemudian mereka mengimani dan memenuhi perintahnya. Ketika dia memerintah langit, maka langit akan turun hujan. Ketika dia memerintahkan bumi, bumi langsung menumbuhkan tanaman. Saat unta, sapi, dan ternak mereka pulang, tubuhnya langsung tinggi dan besar gemuk, dan susunya melimpah. Itulah ujian besar yang mengharuskan kita berlindung kepada Allah agar senantiasa tetap kokoh memegang agamanya. Ketika melewati bekas bangunan yang telah diruntuhkan pemiliknya sejak lama, dia berkata, "Keluarkanlah harta simpananmu." Harta simpanan itu pun menurutinya laksana lebah jantan yang berkelumunan. Itulah yang menyebabkan para pengikutnya semakin sesat. Setelah itu dia menemui dan menyeru kaum yang lain. Namun, kali ini mereka menolak seruannya. Keimanan mereka diteguhkan oleh Allah. Akhirnya dia berpaling dari mereka. Namun, sepeninggalnya, mereka dilanda penderitaan. Tidak ada hujan yang turun di tengah mereka. Tanah mereka yang kering dan gersang. Akibatnya mereka tidak memiliki harta atau ternak apapun. Marilah kita memohon kepada agama mereka senantiasa diteguhkan Allah. Ya Rasul, apakah Dajjal membawa suatu yang lain? Betul, di antara yang dibawa Dajjal saat kemunculnya adalah air dan api. Yang terlihat air oleh manusia adalah api yang membakar, sedangkan yang terlihat api oleh mereka adalah air tawar yang sangat dingin. Siapa saja di antara kalian yang menemunya, maka pilihlah api, karena ia sejatinya air tawar yang baik. Para sahabat bertanya, apa yang dilakukan Dajjal saat Dajjal mendengar Nabi Isa datang? Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW memperingatkan para sahabatnya akan fitnah Dajjal. Dajjal sendiri adalah sosok yang mengaku sebagai Tuhan dan menguji keimanan manusia akhir zaman. Tak sedikit mereka yang kemudian beriman kepada ketuhanannya. Dalam sebuah perbincangan secara panjang lebar, Rasulullah SAW menggambarkan sebagaimana sepak terjang Dajjal merusak keimanan manusia. Di tengah perbincangan itu, para sahabat bertanya banyak, "Wahai Rasul, tidakkah kita menentang dan mendustakan Dajjal?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengira akan mampu menentang Dajjal." Ketika fitnah Dajjal datang kepada kalian, kalian akan mengikutinya, tersesat dan kufur. Kala itu, siapa saja yang menjadi bukti paling besar di hadapan Zat Pencipta seluruh alam? Akan ada seorang mukmin yang berani menemui Dajjal, namun dia akan lebih dahulu berhadapan dengan para tentaranya. Mereka bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai lelaki?" Dia menjawab, "Sengaja aku mendatangi seorang yang mengaku dirinya Tuhan itu." Mereka pun terkejut mendengar jawaban lelaki tersebut. Mereka kembali bertanya, "Apakah engkau tak beriman kepada Tuhan kami?" Sang lelaki menjawab, "Dia bukan Tuhan. Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah hanya orang murtad dan kafir." Rasulullah SAW melanjutkan, mereka pun kian kesal dan menyeru untuk membunuhnya. Begitu semangatnya mereka ingin membunuh. Seandainya tokoh mereka tidak mengingatkan bahwa Dajjal melarang membunuh seseorang sebelum diketahuinya. Akhirnya mereka mengikat lelaki itu dan membawanya kepada sang Dajjal. Begitu melihat Dajjal, lelaki itu berteriak sekeras-kerasnya, "Wahai manusia, janganlah kalian tertipu dengan setan ini, sebab dia adalah Dajjal sang pendusta, yang mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Dialah sosok yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Akibatnya kemarahan sang Dajjal pun semakin membuncah." Dajjal lalu memerintahkan para pengikutnya, dan mereka pun yakin bahwa Dajjal masih menjadi momok yang menakutkan. Mereka lalu menghujani punggung dan perut sang lelaki dengan pukulan. Dajjal kembali memberi perintah kepada bala tentaranya untuk terus menyiksa dan melukai sang lelaki. Namun, lelaki yang disiksa itu semakin bertambah keimanannya.
Lebih lanjut, Rasulullah SAW mengisahkan bahwa kala itu Dajjal memerintah para pengikutnya agar menggergaji sang lelaki dari bagian kepala hingga kedua kaki. Setelah terpisah, kedua bagian tubuhnya dijauhkan satu sama lain, dan Dajjal berjalan di antara keduanya sambil menunjukkan ketuhanannya. Akibatnya manusia menjadi tunduk sujud kepadanya dan mengakui kebesaran serta kesombongannya. Sang Dajjal berkata kepada sang lelaki, "Bangkitlah." Kedua bagian tubuh sang pria pun saling mendekat dan saling menyatu hingga dia kembali hidup. Dajjal lalu bertanya, "Apakah engkau beriman kepadaku sebagai Tuhan?" Wajah sang pria terlihat gembira. Tak lama dia menjawab, "Tidaklah bertambah apapun pada dirimu kecuali sebagai bukti sesungguhnya Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kami bahwa engkau akan berbuat sedemikian kepadaku." Setelah itu pria itu berteriak sekeras-kerasnya, "Hati-hatilah wahai manusia, tak akan ada seorang pun setelahku yang mampu berbuat semacam ini." Namun kali berikutnya sihir Dajjal pun gagal. Sang pria kembali ditarik oleh Dajjal lalu disembelih. Namun Dajjal tak berhasil karena Allah meletakkan logam tembaga di antara kedua lututnya sampai tenggorokannya. Kemudian Dajjal mengambil kedua kaki dan tangan sang pria itu lalu melemparkannya. Orang-orang yang hadir mengira jika pria itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal dilemparkan ke dalam surga. Dan itu adalah bukti yang paling nyata di sisi Tuhan, pencipta seluruh alam. Wahai Rasul, bagaimana Allah menyelamatkan kami dari fitnah Dajjal? Dalam kondisi itu Allah akan mengutus saudaraku Isa alaihissalam agar menjadi busur panah yang mematikan musuhnya dan musuh kalian. Di manakah Isa alaihissalam berada, wahai Rasul? Dia berada di langit, diangkat oleh Allah untuk mengelabui kaum Yahudi yang saat itu hendak membunuhnya. Di sanalah Allah memelihara Isa untuk kembali ke bumi pada waktu yang telah ditetapkannya untuk perkara yang telah dikehendakinya. Berikanlah kami gambaran tentangnya ya Rasul. Dia turun di atas menara putih sebelah timur Damaskus dengan berpakaian bagus seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat. Ketika menundukkan kepala, tampak air wudhu bercucuran darinya. Ketika mengangkat kepala, terlihat tetesan air turun darinya bagaikan mutiara asli. Tidaklah seorang kafir mencium wangi nafasnya kecuali meninggal. Wangi nafasnya tersium hingga ujung pandangan matanya. Bukanlah pada waktu itu ada jamaah kaum muslimin. Betul sekali. Adalah Al-Mahdi yang memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kejahatan dan kezaliman. Allah akan menolong kaum muslimin melalui tangannya. Dia berasal dari keluargaku, putra Al-Hasan ibnu Ali. Dia adalah penakluk ibu kota Romawi Italia yang langgeng dengan pasukan kafir Eropa. Mengapa Dajjal membutuhkan banyak negeri sementara kaum muslim di sana kuat? Bukanlah sudah aku katakan bahwa itu adalah fitnah besar di mana kaum muslimin banyak yang murtad di tangan Dajjal. Lalu, di manakah Al-Mahdi berada ya Rasul? Di Al-Quds yang dikepung oleh Dajjal. Dia berusaha menembusnya untuk dijadikan ibu kota tetapnya, ibu kota Yahudi sekaligus ibu kota Dajjal mereka. Namun Al-Mahdi dan bala tentaranya terus mempertahankannya. Mereka berusaha memerangi Dajjal dan pasukannya sekuat-kuatnya. Apa yang akan dilakukan Al-Masih Isa alaihissalam ketika singgah di Damaskus? Dia akan bertolak dan masuk ke Al-Quds. Di sana Al-Mahdi dan kaum muslimin mengenali Dajjal. Kaum muslimin begitu gembira atas kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun menyerahkan kepemimpinan mereka kepadanya untuk memerangi Dajjal. Apa yang akan dilakukan sang Dajjal saat mendengar Nabi Isa datang? Dia akan lari ke daerah Al-Lut, sebuah kota di Palestina yang dekat dengan Al-Quds. Namun Nabi Isa alaihissalam akan mengejarnya dan terus melemparnya dengan tombak.
Dajjal akan luluh di hadapan Isa alaihissalam bagaikan garam yang dilarutkan dalam air. Saat itu pula Allah mengangkat segala kesulitan dan kesusahan kaum muslimin. Nabi Isa alaihissalam juga menceritakan Rasulullah SAW dengan derajat mereka di surga. Dia mengusap wajah mereka dengan tangan mulianya. Itulah kebahagiaan terbesar yang mereka rasakan di dunia. Demikian, semoga bermanfaat kisah yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.